Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat belajar semuanya, kali ini bertemu dengan Mas Herozi. Kali ini kita belajar tentang konversi suhu dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, atau juga nanti ke Kelvin ya. Nah, ini pertanyaan kenapa kok kita ini mempelajari IPA? Nah, karena ini materi IPA ini adalah masih ada hubungannya dengan matematika, yaitu apa? Perbandingan dan juga PLSV, baik di kelas 5 maupun di kelas 7. Dan ternyata juga nyambungnya bagaimana? Ternyata materi ini juga ada di IPA kelas 5 dan juga IPA di kelas 7 ya. Jadi ternyata masih berhubungan dengan matematika. Makanya kita bahas juga ya. Jadi cara-caranya kita gunakan cara matematika ya. Semoga nanti bisa dipahami. Oke, yang pertama kita harus tahu apa suhu itu ya. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, suatu benda, kadang suatu tempat ya. Kemudian yang berikutnya alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Kemudian biasanya yang kita jumpai untuk mengukur suhu itu satuannya adalah Celsius ya, Fahrenheit, Kelvin atau Reaumur. Nah, kalau di Indonesia ini kita seringkali memang menggunakan Celsius ya. Celsius ini kita seringkali nih kalau badan kita panas biasanya kan diukur ya. Berapa suhunya? Oh, 38 derajat Celcius. Kalau kita mau masuk sekolah itu akan dites kan dengan termogan, diukur suhunya berapa derajat Celcius. Nah, ini kita di Indonesia ini seringkali menggunakan Celsius. Nah, kalau di luar ini bermacam-macam ya, ada Fahrenheit, ada Reaumur, ada Kelvin juga. Nah, kalau untuk kali ini pembelajaran kita kali ini kita akan mencoba untuk mengubah atau mengkonversi ya dari Celsius ke Fahrenheit atau kebalikannya, dan juga ke Reaumur dan kebalikannya. Seperti apa? Nah, ini yang pertama kita jelaskan dulu. Jadi, termometer itu ya, ini satuannya kadang ada yang menggunakan Celsius ya, Reaumur, kemudian ada Fahrenheit dan Kelvin juga. Nah, di sini yang saya tunjukkan di sini ini adalah 0 derajat. Ini merupakan titik beku suatu air. Jadi air itu kalau suhunya 0 derajat Celcius itu membeku menjadi es. Kemudian kalau air mendidih itu suhunya 100 derajat Celcius. Jadi ini adalah titik didih air, yang ini titik beku air. Bagaimana dengan yang satunya Pak? Sama. Jadi pada satuan Reaumur ini, pada suhu 0 derajat Reaumur ini airnya membeku. Ya. Kemudian kalau tadi pada Celcius itu suhu air pada suhu 100 derajat itu adalah mendidih. Nah, kalau di Reaumur enggak. 80 derajat ini mendidih, jadi berbeda ya. Kemudian kalau Fahrenheit ternyata titik bekunya air itu dimulai dari 32 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian untuk titik didihnya ini kan titik beku, titik didih air kalau mendidih itu suhunya adalah 212 derajat Fahrenheit. Nah, jadi berbeda ya. Nanti tapi sama, kita samakan, kita konversi ya. Nah, kemudian ini kalau Kelvin, titik beku air itu dimulai pada suhu 223 Kelvin. Kalau titik didih itu 373 Kelvin. Nah, sekarang coba perhatikan. Antara 0 sampai 100 ini berapa ini? Ini ke sini. 100 kan ya? Sekarang kalau ini ke sini berapa? 80 kan ya? Sekarang ini ke sini berapa ini? 180 kan jaraknya kan, tinggal 212 dikurangi 32 ya kan. Kemudian kalau Kelvin berapa ini selisihnya ini selisihnya berapa? 100 kan ya. Lah gitu. Ini kalau kita tulis akan menjadi seperti ini. Kemudian ini kalau kita sederhanakan antara perbandingan 100 banding 80 banding 180 banding 100, kalau kita sederhanakan ini semuanya kita bagi berapa enaknya ya, dibagi 20 semua, bagi 20 semua kan boleh kan ya, kan namanya disederhanakan. Maka kita akan peroleh perbandingannya adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi ini adalah perbandingan dari keempat suhu. Nah, sekarang kita ke rumusnya untuk mengkonversi. Yang pertama kita bandingkan ya antara C, R, F. Untuk Kelvinnya gampang ya, Kelvin gampang, nanti kita cukup ketiga aja. Celsius ya, ini perbandingan jadi 5, makanya di sini 5. Perhatikan ini ya.
Perhatikan ini C 5. Fahrenheit, Reaumur ini kan 4. Makanya di sini 4. Kemudian Fahrenheit ini 9 karena ini 9. Lupa, ini kenapa kok F-32? Nah, karena pada suhu Fahrenheit itu titik beku air itu dimulai pada suhu 32 derajat Fahrenheit, tidak pada 0. Makanya di sini perlu kita nolkan, artinya harus dikurangi dengan 32. Makanya beda sendiri. Oke, jadi seperti itu. Nanti kita akan praktekkan ke contoh soal dengan cara yang mudah ya untuk mengubah satuan Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Oke, setelah kita memahami rumus perbandingan C banding R banding F-32 sama dengan 5 banding 4 banding 9, sekarang kita akan praktek di latihan soal. Jadi di soal nomor 1 sampai nomor 3 ini merupakan konversi atau mengubah suhu dari Celcius ke derajat Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin ya. Oke, diketahui besar suatu suhu besarnya adalah 30 derajat Celcius. Artinya Celciusnya sama dengan 30 derajat. Nah, ini karena yang pertama kita mencari R ya, maka kita gunakan perbandingan antara, perhatikan yang warna kuning ini, perbandingan antara C dengan R. Maka kita ambil 5 banding 4 ya. C banding R sama dengan 5 banding 4. C banding R sama dengan 5 banding 4. Oke, perbandingan itu sebetulnya sama aja dengan per ya. Jadi seperti ini, C per R sama dengan 5 per 4. Karena perbandingan itu sama dengan per juga. Setelah itu kita tahu bahwa sudut Celciusnya adalah 30 kan ya. Berarti ini kita ganti dengan 30. Nah, oke, seperti ini. Oke, tidak perlu perhitungan yang rumit ya kalau di matematika, karena kita sudah belajar bandingan ini. Coba perhatikan antara di sini, ini 30 per R sama dengan 5 banding 4. Sekarang 5 kalau ke 30 ini kira-kira dikalikan berapa ya? 5 ke 30. Kalikan berapa 5-nya? Ada yang bisa? Kalikan 6. Kok tahu? Ya kan 30 bagi 5 kan 6. Oke. Nah, karena yang atas dikali 6, maka yang bawah ini 4 ini juga harus dikalikan 6. Adil ya. Harus sama. Sehingga kita peroleh Reaumurnya adalah 4 dikali 6 ya. 4 kali 6. Berapa? 24 derajat Reaumur. Selesai. Oke, gampang ya? Oke, selanjutnya Fahrenheit. Karena ditanya Fahrenheit, maka kita menggunakan Celcius dengan Fahrenheit ya, yaitu C ini dan 59 ya. Oke, berarti C banding F-32 sama dengan 5 banding 9. Karena perbandingan sama aja dengan per, maka kita tulis seperti ini. Nah, kemudian C-nya berapa? C-nya diketahui kan 30 kan. Ini kita akan dengan 30. Sama seperti yang tadi, bahwa 5 ke 30 dikali berapa? 5 bisa menjadi 30, itu ternyata dikalikan dengan 6 ya. Maka yang bawah juga harusnya dikalikan 6 juga ya. Oh, maaf, harusnya dikalikan 6 juga. Berarti ini juga dikalikan 6. 9 dikali 6. Biar adil ya, atas 6 maka bawah juga 6. 9 kali 6 berapa? 54. Kemudian bilangan berapa? Kalau dikurangi 32 itu hasilnya 54. Ayo berapa? Jadi bilangan berapa? Kalau dikurangi 32 itu hasilnya 54. Oke? Bisa ya? Betul ya, jawabannya adalah 86. Atau caranya juga bisa begini. Ini kan pengurangan, nah, bisa menjadi penjumlahan, ditambah jadinya. Sini 86 derajat Fahrenheit. Tuh. Jadi 30 derajat itu setara dengan 24 derajat Reaumur, setara juga dengan 86 derajat Fahrenheit. Sekarang yang K, Kelvin. Nah, Kelvin nggak pakai derajat ya. Tadi bahwa perbandingan antara C dengan K itu kan sebetulnya sama-sama 5 banding 5 ya. Sama-sama. Tapi ada bedanya. Bedanya apa? Di Kelvin ini ternyata harus ditambah dengan 273. Karena tadi titik bekunya itu kan dimulai dari 273 Kelvin, sementara yang Celcius itu 0. Makanya rumusnya adalah sangat mudah sekali, kita tinggal menjumlahkan saja Celcius ditambah dengan 273. Ini adalah ketetapannya tadi. Sehingga diperoleh 30 tambah 273 yaitu 303 Kelvin. Jadi nggak pakai derajat ya, beda dengan yang lainnya. Oke. Nah, kalau masih bingung tenang ya, kita masih banyak sekali contohnya dengan angka yang bervariasi sehingga kalian bisa menguasai. Oke, next berikutnya. Sekarang sudut Celciusnya 50 derajat.
Bagaimana caranya? Nggak masalah, sangat mudah ya. Yang pertama cari Reaumur, maka kita menggunakan perbandingan C dengan R, 5 dengan 4 ya. Seperti yang tadi, seperti ini. Kita ubah jadi per biar gampang lihatnya. C tadi kita ketahui kan 50. Nah, sekarang coba diperhatikan. 5 menjadi 50 itu kira-kira 5 dikali berapa? Ya, betul, yaitu dikali dengan 10 kan ya. Dikali dengan 10. Atau kalau masih bingung, gampang, 50 bagi 5 kan 10 itu. Nah, sekarang yang atas dikali 10, maka yang bawah juga harus dikalikan dengan 10 ya, biar adil. Sehingga diperoleh untuk mencari R adalah 4 kali 10, yaitu 40 derajat Reaumur. Oke, selesai untuk mencari R atau Reaumurnya. Kalau untuk mencari Fahrenheit, oke ya, sekarang kita gunakan perbandingan antara C dengan F, C, F, 5 dengan 9. Oke, seperti ini ya. Jadinya kita ubah jadi pembagian. Kemudian kita isikan C-nya 50. Kemudian kayak tadi caranya 5 ke 50 kan dikali dengan 10 kan ya. Ini dikali 10, maka yang bawah juga harus dikali 10. 9 kali 10 ya. Jadi 10 yang bawah ini mengikuti yang atas. Kita peroleh F kurangi 32 yang di sini, yang bawah itu sama aja dengan 9 dikali 10 atau 90. Sekarang bilangan berapa? Bilangan berapa ini saya namakan apa ya? Onde-onde ini ya. Dikurangi berapa? Dikurangi 32 itu ternyata hasilnya adalah 90. Bilangan berapakah ini? Jadi ada suatu bilangan kalau dikurangi 32 itu hasilnya adalah 90. Nah, berapa hasilnya? Bisa menebak ya? Jadi seperti itu. Atau caranya kalau kalian sudah belajar di kelas 7 tentang PLSV, itu ternyata bisa pindah ruas kan, pengurangan menjadi penjumlahan seperti ini. Jadinya adalah 122 derajat Fahrenheit. Itu ya. Jadi kalian juga boleh menebak-nebak ya. Oh, ini adalah 122 Pak, karena 122 dikurangi 32 itu kan ketemunya 90. Gitu caranya ya. Oke, sekarang untuk mencari Kelvin gampang sekali, kan kita sudah tahu bahwa Celsiusnya kan 50 kan. Jadi tambah aja. 50 tambah 273 ketemunya 323 Kelvin ya. Jadi makanya perbandingannya kan yang paling muncul banyak kan ini 3 aja kan ya, Kelvinnya nggak usah, Kelvinnya gampang, kita tinggal menambahkan dari Celsius tadi. Oke, lanjut biar lebih paham. Sekarang Celsiusnya 80. Bagi yang sudah paham tolong jangan beranjak dulu karena soalnya nanti akan dibalik ya. Jika diketahui Reaumur, jika diketahui Fahrenheit dan sebagainya. Oke, di sini diketahui 80 Celsiusnya. Kayak tadi C-nya kita ganti dengan 80. Sekarang 5 ke 80 ini dikali berapa? Nah, kalau bingung gampang, 80 bagi 5 itu berapa sih? Oh, 16. Berarti pasti ini adalah 5 dikali 16 itu kan 80. Maka yang bawah juga harus adil, ini 4-nya harus dikali juga dengan 16 juga. Berarti 4 kali 16 berapa? 64. Ya sudah, berarti ketemunya adalah 64 derajat Reaumur ya. Oke, sekarang yang Fahrenheit ini yang seringkali kadang banyak dibingungkan karena ada min 32-nya. Ya, kayak tadi ya. Kita ambil C sama ini 5 dengan 9. Kita isikan C-nya 80. Nah, sama kayak tadi. Ini 5 ke ini dikalikan dengan 16 kan. Makanya yang di sini juga harus dikalikan 16. 16 dikali 9 berapa? 144. Kemudian kita tinggal menjumlahkan. Jadi itu ini pengurangan jadi penjumlahan kan, pindah ruas. Atau misalkan nggak ngerti, cukup kita cari aja, kita tebak-tebak bilangan berapa sih yang kalau dikurangi 32 itu menghasilkan angka 144. Nah, maka jawabannya adalah 176. 176 kurangi 32 kan 144. Gitu caranya ya. Oke. Next berikutnya mencari Kelvin gampang sekali, tinggal kita tambahkan 80-nya ya. Oke, 80 ditambah dengan 273 ketemunya 353 Kelvin. Oke ya. Jadi dari contoh pertama, kelompok pertama ini kita diketahui Celsiusnya. Sekarang di kelompok berikutnya, kelompok soal berikutnya ini bagaimana kalau diketahui itu bukan Celsius tapi Reaumur atau Fahrenheit ya.
Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang berikutnya adalah jika diganti reamur. Bagaimana ini caranya? Nah, kita nggak usah menghafalkan rumus yang banyak, cukup menghafalkan tadi ya, C banding R, CRF ya. F-32 ini spesial ya, F-32. Sama dengan 5 banding 4 banding 9. Udah cukup ini aja. Ini bisa kita kerjakan, bisa kita gunakan untuk menjawab soal jika dibolak-balik diketahui reamur, Celsius atau Fahrenheit. Oke, next. Nah, ini diketahui reamurnya. Bagaimana caranya? Oke, berarti kita harus apa nih? Celsius kan? Berarti kita gunakan C sama R. Sama ternyata ya. C sama R 5 banding 4. Kita jadikan pembagian. Kemudian diketahui kan reamur kan? Berarti yang kita ganti adalah R-nya, jangan C-nya ya. Kan hati-hati nanti kelupaan. Ini kan reamur. Oke. Berarti kita ganti, kita isikan R-nya menjadi 40. Oke, sekarang ini kan nggak tahu kan yang atas kanan masih berupa ada C-nya. Tapi yang bawah kan kita tahu 4 dikali berapa itu hasilnya adalah 40. Bisa ya? Yaitu 4 dikali 10. Kok bisa? Ya kan 40 bagi 4 kan 10. Nah, karena yang bawah dikali 40, makanya atas ya harus adil dikalikan dengan 40. Berapa ini? Ya 5 kali 10 berapa? 50 derajat Celcius. Nah, mudah sekali ya. Berikutnya, sekarang mencari Fahrenheit. Nah, mencari Fahrenheit berarti kita gunakan RF ya. RF sama yang ini. Oke, lanjut. RF ya. 4 banding 9. Kemudian kita gantikan seperti ini. R-nya berapa R-nya? Jadi tadi kan kita gunakannya C sama F. Sekarang karena diketahui reamur berarti kita pilihnya ya R sama F. Yaitu 4 sama 9. Jangan 5 sama 9 ya. Salah nanti. R-nya berapa R-nya ini? 40. Nah, ini gampang sekali. Ini kan dikali 10 kan ya. Kemudian yang bawah juga harus dikalikan dengan 10 juga. Kita peroleh F-32 yang di bawah ini itu ternyata sama dengan 9 dikali 10 atau 90. Bilangan berapa kalau dikurangi 32 itu adalah 90. Atau caranya adalah 90 ditambah 32. Hasilnya 122 derajat Fahrenheit. Oke, berikutnya bagaimana kalau cari Kelvin? Gampang ya, tinggal kita tambahkan aja dengan Celsiusnya. Celsiusnya berapa? Kita cari mana Celsius? 40? Bukan, tapi yang 50 ini. Berarti 50 tambah 273 yaitu 323 Kelvin. Oke ya. Jadi kita nggak perlu menghafalkan rumus yang banyak-banyak kali silang atau apa ya. Cukup seperti ini aja gampang kok. Oke, agar lebih paham, contoh yang bervariasi. Kalau reamurnya beda. Nah, reamurnya ini adalah 60. Sama aja caranya ya. Itu kita gunakan cari C ya. C dengan R. Yaitu 5 banding 4. Yang ditulis hati-hati karena ini ada reamur bukan C. Maka yang diganti adalah yang bawah. Oke, sekarang yang atas nggak tahu. Yang bawah ini 4 dikali berapa sih? Ada 60. Dikali 15. Atau kalau bingung 60 dibagi 4 juga 15. Maka yang bawah juga harus dikali 15. 5 kali 15 berapa? Ya 75 derajat Celcius. Oke, mudah sekali ya. Oh, bukan mudah sekali nih. Mudah berkali-kali ya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya mencari Fahrenheit? Oke, kita gunakan R dengan F, berarti 4 dengan 9 ya. Kita ubah menjadi pembagian, diketahui R-nya, berarti R-nya kita ganti 60, sama kayak tadi, ini 4 dikali berapa, ada 60, yaitu dikali 15. Maka yang bawah ini 9-nya harusnya adalah perkalian 9 dengan 15, sehingga kita dapatkan F-32 yang bawah ini sama dengan 9 dikali 15, yaitu 135. Di sini ini bisa menjadi penjumlahan ya. Berapa ini? 135 tambah 32 yaitu 167 Fahrenheit. Nah, seperti itu. Sekarang untuk mencari Kelvin gampang sekali, kita tinggal menjumlahkan antara C Celsius dengan 273. Celsius tadi adalah 75, maka ketemunya adalah 75 tambah 273 yaitu 348 Kelvin. Oke ya, seperti ini. Oke, lanjut lagi. Semoga bisa lebih paham, lebih menguasai lagi. Nomor 6 ini masih
diketahui reamur ya. Tapi tadi angkanya kan bulat puluhan, sekarang angkanya ada satuannya di 32. Bagaimana caranya? Ya sama aja, nggak apa-apa. Kita gunakan C sama R, 5/4 kan ya. Berarti kita jadikan pembagian, terus R-nya kita ganti dengan 32. Sekarang caranya seperti tadi, jadi ini kan nggak tahu yang atas kan, yang bawah kan tahu kan. 4 kali berapa ada 32? Nah, pasti tahu kan, dikali berapa? 8. Berarti yang atas juga harus dikalikan dengan 8 juga ya. Berapa? 8 kali 5, yaitu 40 derajat Celcius. Nah, jadi seperti ini. Lanjut, mencari Fahrenheit, ya kita gunakan reamur dengan Fahrenheit. Ya, Pak, kalau menggunakan C sama Fahrenheit boleh, sama aja hasilnya ya. Oke, sekarang kita masukkan R-nya tadi 32. Ini 4 kali berapa ada 32, yaitu dikalikan dengan 8. Maka yang bawah juga harus dikalikan dengan 8. Sehingga F-32 sama dengan 9 dikali 8 ya, yaitu 72. Ini pindah ruas boleh jadi plus kan, sehingga ini 104 derajat Fahrenheit ya. Selesai. Terakhir Kelvin ya gampang, tinggal kita tambahkan dengan Celcius. Celciusnya kan 40, berarti 40 tambah 273, yaitu 313 Kelvin. Jadi tadi yang pertama kita tahu bagaimana caranya mengubah dari Celcius ke yang lain. Kemudian sekarang yang kedua dari reamur ke yang lain. Sekarang bagaimana yang ketiga kalau diketahui Fahrenheit-nya. Oke, simak berikut ini ya. Nah, ini merupakan bentuk yang terakhir ya, kalau diketahui Fahrenheit-nya. Oke, next. Berikutnya, diketahui suatu suhu besarnya 122 derajat Fahrenheit, ubahlah ke dalam satuan C dan R. Yang pertama kita cari C dulu ya. C sama R, F ya, berarti gini. Nah, ini. Berarti 5/9. Seperti ini kan, banding 9. Terus kita ubah ke pembagian. Kemudian F-nya berapa F-nya? F-nya kan 122. Maka ini kita ganti 122. Jadinya berapa? Ya kayak gini. Kita kurangi 122. Jadi nggak bisa langsung begini ya. Harus dikurangin dulu ya biar kelihatan. Jadi 122 dikurangi 32 berapa? 90 kan? Nah kalau seperti ini kan udah kelihatan. Ini nggak tahu, yang bawah kan tahu kan. 9 kali berapa ada 90. Yaitu dikalikan dengan 10. Maka yang atas juga harus dikalikan dengan 10. Sehingga Celciusnya ketemu 50 derajat Celcius. Selesai. Oke, untuk mencari reamur, nah, untuk mencari reamur kita bisa menggunakan Celcius atau juga menggunakan Fahrenheit. Nah, ini karena kita diketahui Fahrenheit, ini kita konsisten menggunakan yang Fahrenheit. Berarti kita gunakan R, F sama ini berarti 4 dengan 9. Oke, seperti ini. Ingat yang diisi itu F-nya ya, bukan R-nya ya, karena kita adalah Fahrenheit-nya. Oke, ini 122 dikurangi 32. Seperti tadi. Nah, 90 ketemunya. Nah, ini ke sini kan dikalikan dengan 10. Maka yang atas juga harus dikalikan 10. Ketemunya kita peroleh R-nya sama dengan 4 dikali 10. Maka hasilnya adalah 40 derajat reamur. Jadi begitu ya, kalau diketahui Fahrenheit-nya. Bagaimana kalau cari Kelvin? Gampang kan, tinggal ditambah aja kan, dengan Celciusnya kan sudah ada. Oke, terakhir ya, angka yang beda lagi yaitu 77 derajat Fahrenheit. Ubahlah ke dalam satuan suhu derajat Celcius sama derajat reamur. Oke, ini yang pertama kita ke C dulu ya, mencari Celcius dulu. Maka kita gunakan C sama F. Berarti 5 dengan 9. 5 dengan 9 ya. Seperti ini. F-nya kita ganti ya dengan 77 karena diketahui ini Fahrenheit. Nah, 77 dikurangi 32 berapa? 45 ya. Nah, sekarang ini kan yang bawah kan sudah kelihatan ya. 9 kali berapa ada 45. Pasti dia itu dikalikan dengan 5 ya. Maka yang atas juga dikalikan 5. Berapa 5 kali 5? 25 derajat Celcius. Selesai. Bisa ya. Berikutnya mencari Fahrenheit, apa namanya, reamur ya.
Jadi Reaumur kita gunakan perbandingan ini 4 dengan 9 dengan 49 ya. Oke, kita tulis F-nya kita ganti dengan 77. 77 kurangi 32 sama seperti yang tadi kan 45 kan. Nah, ini kan dikali 5, maka ini kali 5. Kita peroleh Reaumurnya adalah 4 kali 5, yaitu 20 derajat Reaumur. Oke, jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan ya. Mohon dimaafkan. Saya doakan semoga sukses dan sehat selalu semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.